Selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang lumayan bikin penasaran nih. Penyakit autoimun. Kita punya materi bagus yang bakal kita kupas bareng ya buat ngerti kenapa sih sistem imun kita yang harusnya jadi pelindung malah berbalik nyerang sel sehat kita sendiri. Oke, siap ya? Kita mulai aja. Siap. Jadi intinya gini loh, ini tuh kayak ada kesalahan identitas besar-besaran di sistem imun kita. Dia itu kehilangan kemampuan penting buat bedain mana diri sendiri, mana penyusup gitu. Akibatnya dia malah bikin yang namanya autoantibody. Nah, ini protein yang salah target, nyerangnya malah ke jaringan tubuh kita sendiri dan bikin peradangan kronis. Dan ini bukan cuma satu penyakit ya, ada lebih dari 80 jenis loh. Ada yang spesifik banget, kayak diabetes tipe 1, nyerangnya pankreas aja. Tapi ada juga yang sistemik, kayak lupus. Wah, itu bisa kena ke banyak organ tubuh sekaligus. Kompleks banget. Iya. Yang menarik juga nih dari materinya, ternyata ini nggak melulu soal genetik atau keturunan aja kan. Ada interaksi yang rumit gitu ya, antara gen, terus lingkungan kita sama gaya hidup juga. Misalnya kayak paparan racun atau kebiasaan merokok, bahkan obesitas itu disebut bisa jadi kayak pemicunya gitu ya, buat orang yang emang udah rentan. Betul sekali. Nah, dan ada satu mekanisme pemicu yang menurut saya super menarik yang dibahas di sumber ini. Namanya molecular mimicry. Gampangnya gini deh. Misalnya kita kena infeksi, virus atau bakteri gitu ya. Ternyata ada protein di kuman itu yang strukturnya mirip banget sama protein di sel tubuh kita. Sistem imun kita, pas lagi lawan infeksi itu, jadi tertipu. Dia jadi ikut nyerang sel sehat kita yang mirip tadi, bahkan kadang keterusan meski infeksinya udah sembuh. Oh, jadi karena mirip itu ya, sistem imunnya jadi bingung gitu. Wah, masuk akal sih. Itu bisa menjelaskan kenapa infeksi bisa jadi pemicu jangka panjang ya. Iya, persis. Kebingungan karena kemiripan. Nah, selain infeksi, ada lagi nih faktor kunci yang disorot banget di sini, yaitu hubungan sama usus kita. Usus. Ini sering banget dibahas ya kaitannya sama kesehatan secara umum. Gimana tuh hubungannya sama autoimun? Krusial banget. Jadi, sekitar 70% sel imun kita itu nongkrongnya di sekitar usus loh. Kalau keseimbangan bakteri baik dan jahat di usus kita keganggu, nah ini namanya disbiosis. Biasanya gara-gara pola makan yang kurang bagus atau stres berkepanjangan. Itu lapisan pelindung usus bisa rusak. Ini yang sering disebut usus bocor atau leaky gut. Oke, leaky gut. Pernah dengar juga istilah itu. Terus efeknya gimana? Nah, akibatnya racun atau partikel makanan yang belum tercerna sempurna itu bisa lolos masuk ke aliran darah. Ini langsung bikin sistem imun kita waspada, kayak ada alarm gitu, akhirnya memicu peradangan di seluruh tubuh atau inflamasi sistemik. Makanya, ini benar-benar nunjukin kenapa ngatur pola makan sama manajemen stres itu bukan cuma saran basa-basi, tapi penting banget buat ngelola autoimun. Jadi nyambung banget ya antara apa yang kita makan, stres, kondisi usus, sama respons imun. Oke. Terus kalau soal diagnosisnya gimana? Tadi disebut gejalanya nggak khas ya. Pasti bikin frustasi itu. Betul. Ini tantangan besar. Gejala awal itu seringnya yaitu samar banget. Cuma capek terus-terusan, nyeri sendi pindah-pindah, demam ringan yang nggak jelas. Makanya diagnosisnya bisa lama banget. Nggak heran kalau pasien jadi frustrasi. Lupus itu malah sering dapat julukan peniru ulung, saking gejalanya bisa mirip banyak penyakit lain. Waduh, kebayang sih susahnya. Nah, karena belum ada obat yang bisa nyembuhin total nih, berarti fokus pengelolaannya gimana dong? Iya, karena belum ada penyembuh permanen, ya fokusnya itu lebih ke mengendalikan gejala, nekan peradangannya, sama mencapai kondisi remisi. Remisi itu periode pas penyakitnya lagi nggak aktif. Pendekatannya harus holistik, menyeluruh. Kalau dari sisi medis, ada beberapa lapis pengobatan. Ada OAIS kayak ibuprofen buat nyeri ringan, terus ada kortikosteroid, ini kayak pemadam kebakaran yang kuat buat radang hebat, tapi ya ada efek samping kalau lama. Ada juga imunosupresan, ini kerjanya neken sistem imun secara umum. Nah, yang lebih baru, ada terapi biologis. Terapi biologis, itu yang kayak gimana?
Itu lebih canggih, dia kayak peluru kendali gitu. Targetnya lebih spesifik ke komponen tertentu di jalur peradangan. Jadi seringnya lebih efektif buat jangka panjang, tapi ya biayanya memang biasanya lebih tinggi. Oke, jadi ada banyak pilihan medis ya, tergantung kondisi. Nah, di luar obat-obatan nih, kayaknya dari materi ini kelihatan banget kalau gaya hidup juga perannya penting banget ya. Oh, penting sekali. Ini nggak bisa dipisahkan. Diet antiinflamasi itu ditekankan banget. Ya, itu kurangi makanan olahan, gula, perbanyak sayur, buah, ikan yang berlemak kayak salmon. Terus manajemen stres juga ya. Wah, tadi ada angka menarik, stres bisa micu kekambuhan sampai 50% kasus. Gila juga ya. Iya, makanya teknik relaksasi, meditasi, yoga, atau apapun yang cocok buat ngelola stres itu bukan cuma bagus kalau dilakukan, tapi jadi kayak kebutuhan gitu. Dan olahraga yang pas juga. Bukan yang terlalu berat sampai bikin capek, tapi yang ringan sedang kayak jalan kaki atau berenang. Itu bisa bantu redain inflamasi juga. Jadi emang harus kombinasi ya, nggak bisa cuma andelin obat aja atau gaya hidup aja. Persis. Kombinasi keduanya, sinergi antara pengobatan medis yang tepat sama komitmen buat jalanin gaya hidup sehat, itu kuncinya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari penyelaman kita berdasarkan materi ini, penyakit autoimun itu rumit ya, pemicunya banyak banget, multifaktorial, termasuk hal-hal yang mungkin nggak kita duga sebelumnya, kayak infeksi di masa lalu atau kondisi usus kita. Pengelolaannya juga bukan sprint tapi maraton, butuh strategi gabungan antara medis sama disiplin gaya hidup jangka panjang. Dan perlu diingat, tujuan utamanya itu mencapai remisi dan menjaga kualitas hidup sebaik mungkin. Meski ini kondisi kronis, tapi sangat bisa dikelola kok dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang kuat. Iya, setuju. Materi ini benar-benar ngasih kita pemahaman yang lebih dalam ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat kita semua yang dengerin. Coba deh pikirin, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh pilihan makanan kita sehari-hari, cara kita ngadepin stres, dan kesehatan usus kita terhadap kewaspadaan sistem imun kita. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.